Bertambahnya kasus positif corona di Pasar Simo dan Pasar Simo Gunung tidak membuat pasar tradisional di Surabaya sepi pengunjung. Di Pasar Pucang Surabaya, pedagang berharap Pemkot Surabaya memasang bilik disinfektan dan menugaskan penjaga di pintu masuk. Pasca penambahan klaster pasar yang baru, yakni Pasar Simo dan Pasar Simo Gunung Surabaya, kondisi sejumlah pasar tradisional di Surabaya masih ramai pengunjung. Di Pasar Pucang Surabaya, pedagang secara mandiri mengikuti protokol COVID-19 yakni dengan memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan melakukan penyemprotan disinfektan di toko secara berkala. Pedagang berharap pemerintah kota Surabaya memasang spanduk besar agar pembeli juga dapat mengikuti protokol karena masih dijumpai pembeli yang tidak mengenakan masker serta menambahkan penjaga dan bilik disinfektan di beberapa pintu masuk pasar. Di Surabaya, Jawa Timur, sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima di Pasar Pucang, Surabaya. Selamat siang, Rima. Ya, Rima, di Surabaya ini bermunculan klaster-klaster baru begitu ya, klaster di pasar tradisional. Bagaimana kemudian warga Surabaya menanggapi semakin bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 di Surabaya ini? Ya Eva, berdasarkan pantauan yang kami lakukan sejak pagi hari tadi di pasar tradisional di kota Surabaya masih cukup ramai pengunjung. Beberapa pasar yang ada Pasar Menur, kemudian Pasar Jemur Sari, Pasar Kendang Sari, juga di beberapa pasar yang lain termasuk di pasar di tempat saya berada saat ini yakni Pasar Pucang. Ada banyak sekali pembeli yang tadi kami sempat melihat mereka masih belum menggunakan masker. Artinya masyarakat tidak cukup khawatir dengan adanya penambahan kasus atau klaster baru di sejumlah pasar tradisional di kota Surabaya. Diketahui sudah ada 6 pasar di kota Surabaya yang di sana juga ditemukan kasus COVID-19, diantaranya adalah Pasar Simo dan juga Pasar Simo Gunung, kemudian juga Pasar Kapasan, sebelumnya ada PGS juga. Namun ini tidak membuat warga kota Surabaya menjadi takut untuk datang ke pasar karena masih banyak sekali warga yang berkunjung ke pasar tradisional dan melakukan transaksi. Berdasarkan pernyataan dari Dirut PD Pasar Surya bahwa masyarakat sebenarnya dihimbau untuk melakukan pembelian produk konsumsi rumahan bisa dilakukan melalui website dari PD Pasar Surya karena PD Pasar Surya sendiri sudah menaruh sejumlah kontak pedagang pasar tradisional. Ada banyak sekali kontak pedagang pasar tradisional yang sudah ditaruh di sana, kemudian bisa mengontak secara langsung di hampir semua pasar tradisional di kota Surabaya, sehingga pembelian bisa dilakukan melalui telepon, WhatsApp, atau melakukan transaksi secara online. Dan diharapkan masyarakat ketika terpaksa harus datang ke pasar, mereka membawa disinfektan secara mandiri, serta melakukan penyemprotan terhadap uang sebagai media transaksi mereka karena berdasarkan pernyataan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya bahwa banyaknya penularan COVID-19 di klaster pasar ini dikarenakan pertukaran uang yang dilakukan oleh antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain serta pembeli yang satu dengan pembeli yang lain, sehingga ketika menerima uang pembayaran diharapkan pedagang melakukan penyemprotan disinfektan terhadap uang, termasuk itu uang kertas ataupun uang logam sebelum akhirnya disimpan. Selain itu masyarakat dihimbau juga ketika mereka sudah pulang dari pasar diharapkan untuk langsung mandi, membersihkan diri menggunakan sabun serta merendam atau mencuci seluruh barang-barang yang tadinya dibawa menuju ke pasar tradisional. Ini sebagai salah satu upaya supaya angka penyebaran COVID-19 di pasar tradisional ini dapat ditekan dan tidak lagi ada penyebaran kasus-kasus COVID-19 yang lain di pasar tradisional yang lainnya. Hingga saat ini saya memantau di sejumlah pasar tradisional jika saya mengkonfirmasi kepada pemerintah kota Surabaya bahwa mereka sudah melakukan pemasangan bilik disinfektan di sejumlah pasar tradisional termasuk diantaranya adalah Pasar Genteng. Namun di pasar tempat saya berada, kemudian di Pasar Jemur Sari dan juga Pasar Kendang Sari, saya memantau tadi belum ada pemasangan bilik disinfektan dan tidak ada spanduk himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mengenakan masker atau secara mandiri melakukan tindakan protokol pencegahan COVID-19. Ini yang diharapkan oleh seluruh pedagang pasar. Kalau berdasarkan pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa setelah ditemukannya kasus atau klaster baru juga di Bojonegoro, yakni ada 86 masyarakat yang di sana ada pedagang dan juga pedagang keliling dinyatakan reaktif COVID-19, diharapkan pasar yang ditemukan ada kasus COVID-19 diliburkan atau ditutup selama 7 hari untuk dilakukan tracing dan juga
dilakukan sterilisasi di pasar tersebut. Namun jika saya melihat kondisi yang berada di kota Surabaya sendiri, pasar tradisional termasuk pasar Simo dan juga pasar Simo Gunung juga tidak dilakukan penutupan karena berdasarkan pernyataan dari pemerintah kota Surabaya bahwa yang ditutup atau yang dihentikan adalah tempat atau toko milik dari individu yang positif COVID-19 dan diisolasi serta sejumlah toko di sekitarnya. Tetapi untuk aktivitas di pasar sendiri tidak ditutup dan tidak dilakukan penghentian aktivitas di pasar. Hal ini sebagai salah satu upaya agar tidak terjadi keterpurukan ekonomi di masyarakat sehingga diharapkan aktivitas pasar ini masih tetap berlangsung namun dengan beberapa protokol yang harus ditaati dan ditutupnya sejumlah area yang di sana terkonfirmasi dinyatakan pemilik tokonya atau pedagangnya dinyatakan positif COVID-19. Ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya agar perekonomian tetap berjalan dan COVID-19 ini tetap bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun sebenarnya sejumlah pedagang juga berharap agar pasar ini tidak ditutup. Jika ditutup pun mereka berharap agar pemerintah Kota Surabaya bertanggung jawab terhadap kebutuhan perekonomian mereka dan juga kebutuhan yang selama ini sudah mereka tanggung sebagai salah satu beban, ya ini baik itu pinjaman terhadap perbankan ataupun pinjaman terhadap pihak keuangan yang lainnya. Karena berdasarkan yang dinyatakan oleh pedagang sendiri, upaya pemerintah untuk memberikan stimulus keuangan pun ketika mereka mencoba untuk mengajukan bantuan tersebut kepada perbankan, mereka tidak mendapatkan kemudahan sehingga masyarakat hingga saat ini pun masih belum mendapatkan stimulus keuangan seperti yang diberikan atau dijanjikan oleh pemerintah pusat. Eva. Iya Rima, kalau secara spesifik terhadap para pedagang ataupun juga para penjual melihat angka yang kemudian semakin meningkat dan mereka pun tidak khawatir masih tetap berangkat ke pasar padahal sudah diberikan beberapa solusi begitu ya, kalau tadi Anda katakan ada cara membeli secara online kemudian juga sudah disiapkan disinfektan dan lain sebagainya. Apa yang membuat mereka masih merasa perlu untuk keluar rumah dan melakukan transaksi jual beli di pasar? Baik Eva, ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah pedagang tadi, mereka menyatakan ini merupakan sudah kebiasaan atau menjadi hal yang lazim dilakukan ketika datang ke pasar. Mereka bisa memilih secara langsung, bisa menawar, bisa melihat barang secara langsung. Sehingga ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan barang seperti yang mereka inginkan. Sehingga tidak ada kepuasan ketika mereka melakukan pembelian melalui jalur online, melalui telepon, ataupun melalui pesan singkat yang dilakukan terhadap pedagang pasar. Selain itu, masyarakat yang datang ke pasar tradisional ini sebagian besar juga mereka yang berada dalam tingkat pengetahuan tidak cukup untuk bisa mengakses baik itu website yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya atau melakukan transaksi secara online seperti yang biasa mereka lakukan, karena sebagian besar dari mereka adalah masyarakat dengan usia lanjut yang mereka datang ke pasar, kemudian ibu rumah tangga biasa yang mereka ingin memberi kebutuhan pasar sehari-hari yang mereka harapkan, serta warga sekitar yang berada di area sekitar pasar. Ini mereka akan merasa lebih puas untuk datang ke pasar untuk melakukan pembelian, kemudian melakukan penawaran barang, serta melakukan transaksi secara langsung terhadap pedagang yang berada di pasar tersebut. Ini yang menjadi salah satu kendala pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pencegahan transaksi secara langsung dilakukan di pasar tradisional, karena banyak sekali masyarakat yang masih memilih untuk tetap datang ke pasar tradisional. Eva. Baiklah, semoga pemerintah Kota Surabaya atau Pemprov Jawa Timur segera menemukan solusi atau strategi untuk mencegah masyarakat ini berkerumun dan datang ke pasar tradisional sesegera mungkin. Eka Rima melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.